Sehingga kebersihan ini sangat menentukan proses pengobatan ya. Hambatan yang paling besar adalah masalah perilaku, baik perilaku petugas, perilaku pasien, dan perilaku pengunjung keluarga rumah sakit ya. Harapan kita memang semuanya harus mengarah kepada PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan sampai terjadi salah pemilihan yang dampaknya terjadi legal injury tadi atau tertusuk jarum. Performa rumah sakit itu dilihat dulu itu kebersihan. Bersih itu artinya tidak hanya tidak ada sampah, bersih itu juga tidak berbau. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa kembali di podcast kanal informasi dan edukasi Sutomo. Bersama saya Ahmad Ilfani dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo. Sobat Sehat, hari ini kita akan bercengkrama dengan salah satu topik, yaitu terkait pengelolaan kebersihan kesehatan lingkungan. Yang mana lingkungan itu salah satu faktor yang sangat penting sekali dalam meningkatkan kesehatan. Nah, hari ini kita tidak sendiri, karena sudah ada bersama kita, yaitu Bapak Abdul Khodir, SKM MKL dari Instalasi Sanitasi Lingkungan RSUD Dr. Sutomo. Bapak Khodir, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sobat Sehat, bisa dilihat hari ini kita sudah bersama Pak Khodir. Nah, Bapak Khodir juga bisa menyapa terlebih dahulu Sobat Sehat yang ada di luar sana. Gitu. Ya. Salam jumpa Sobat Sehat Sutomo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Abdul Khodir, SKM MKL, sebagai saniter dan ahli matia rumah sakit yang bertugas di instalasi sanitasi lingkungan, siap untuk bercengkrama ya dengan Sobat Sehat Sutomo. Betul sekali ya, Pak. kita akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah sakit. Oke. Nah, Bapak, pertanyaan pertama yang pastinya Sobat Sehat juga penasaran, yaitu adalah seberapa penting sih Pak gitu ya, terkait pengelolaan kebersihan kesehatan lingkungan yang ada di rumah sakit. Ya, sampai ada instalasinya, berarti seberapa penting gitu. Ya. Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Theo. Jadi Sobat Sehat Sutomo, baiklah. Jadi apa sih urgensinya kebersihan dan kesehatan lingkungan ya? Jadi lingkungan rumah sakit ini adalah lingkungan TTU atau tempat-tempat umum yang sifatnya spesifik ya, sehingga berbeda dengan situasi tempat lain seperti hotel atau rumah makan dan sebagainya. Rumah sakit adalah lingkungan yang cukup kompleks ya. Di sana ada padat modal, padat investasi ya, dan di sana sedang berlangsung proses peningkatan status kesehatan masyarakat, di mana masyarakat yang membutuhkan pengobatan itu untuk melakukan upaya-upaya kesehatan mandiri, kesehatan pribadi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sehingga karena di sini dalam posisi banyak status pasien yang dalam keadaan rentan, ya, rentan di dalam proses terapi pengobatan, mereka pada posisi lemah, sehingga inilah apa yang terjadi di rumah sakit adalah sifatnya khusus, artinya lingkungan rumah sakit ini sebetulnya yang kita hirup di lingkungan rumah sakit ini adalah yang mengandung kuman, virus, bakteri. Ini yang tidak kita sadari. Sehingga kita memang di rumah sakit memang tidak boleh mengajak anak-anak di bawah 10 tahun karena situasinya yang seperti itu. Sehingga kebersihan ini sangat menentukan proses pengobatan ya. Jadi bagaimana kondisi ruangan, ruang operasi harus dalam keadaan bersih dan status kesehatan lingkungannya sudah terjaga. Itu yang menjadi urgensi. Kenapa kebersihan dan kesehatan lingkungan itu
perlu harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Betul, sepakat sekali dengan Pak Khodir karena memang di rumah sakit itu selain ada pasien itu sendiri, ada keluarganya juga, ada pengunjung, Ya. ya, ada SDM rumah sakit atau Ya, tenaga ya. kesehatan yang di rumah sakit, bahkan juga ada masyarakat di sekitar rumah sakit. Itu juga menjadi bagian kompleks ya Pak ya, untuk terkait bagaimana kebersihan itu dapat mempengaruhi hal-hal tadi. Iya. Nah, tantangan utamanya apa Pak? Kalau kita lihat, Ya, tantangannya memang jadi dalam hal ini adalah menjadi tugas pokok dari petugas sanitarian ya. betul, Fungsional untuk kesehatan ini adalah sanitarian di berbagai level, ada sanitarian terampil, sanitarian mahir, ada sanitarian penyelia, dan terakhir sanitarian ahli media. Di sana mereka bekerja bagaimana memberikan satu adanya penyehatan lingkungan rumah sakit. Kedua, pengamanan limbah rumah sakit. Yang ketiga, pengendalian unsur-unsur lingkungan rumah sakit, baik unsur lingkungan fisik, kimia, biologi, termasuk unsur-unsur binatang pengganggu. Ini yang harus kita kendalikan ya. Siap. Sehingga ini, nah hambatannya memang rumah sakit Dr. Sutomo ini tempat tidurnya sangat tinggi ya, yaitu hampir mencapai 900 sampai 1000 tempat tidur. Nah ini juga luas wilayahnya hampir 17 hektar ya. Ini tentunya membutuhkan kegiatan yang harus dibiayai, sehingga salah satunya adalah anggaran ya, hambatannya. Jadi kita perlu menentukan kegiatan-kegiatan apa yang prioritas, yang memang menyentuh langsung permasalahan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Kemudian juga hambatan yang paling besar adalah masalah perilaku, baik perilaku petugas, perilaku pasien, dan perilaku pengunjung keluarga rumah sakit ya. Harapan kita memang semuanya harus mengarah kepada PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Harapan kami seperti itu. Nah, beberapa tahun yang lalu kita juga dilanda dengan pandemi. Nah, apakah perbedaan atau adakah perbedaan pada saat penanganan kebersihan ini pada saat pandemi dengan sekarang pasca pandemi? Bagaimana dari aspek lingkungan penanganannya, perbedaannya diletaknya di sebelah mana? Ya, jadi kondisi pandemi telah memberi pelajaran kepada kita semua. Ini merupakan trial and error ya, bagaimana kita mengadakan penanganan masalah kesehatan lingkungan secara darurat ya. Apa-apa ya harus kita lakukan harus cepat, terintegrasi. Nah ini memang dulu yang masalah yang penting adalah bagaimana kita menangani masalah kesehatan lingkungan di ruang-ruang isolasi ya. Jadi dulu ruangan yang non isolasi harus dirubah menjadi isolasi. Nah ini yang membingungkan kita karena dulunya ruang biasa menjadi ruang isolasi. Karena ya memang kebutuhan karena pasien-pasiennya COVID meningkat. Tetapi setelah pandemi berakhir, pihak manajemen rumah sakit lebih menekankan mengisolasi ruang-ruang isolasi pada ruang-ruangan yang khusus, yaitu sudah dibangun fasilitas yaitu ruang isolasi khusus ya yang sudah ditetapkan oleh manajemen, sehingga semuanya penanganan kegiatan penanganan penyakit COVID dan sebagainya itu sudah terisolasi pada ruangan khusus. Tetapi kita tetap harus waspada ya. Kewaspadaan itu tidak boleh luntur. Ya, jadi pada waktu ada gangguan COVID yang lalu itu kita memasang beberapa wastafel di seluruh titik-titik di rumah sakit. Kenapa? Untuk meningkatkan kegiatan cuci tangan ya, karena cuci tangan ini sangat strategis di dalam menurunkan angka infeksi nosokomial dan terjadi penurunan penyakit ya. Nah itu wastafel itu tidak kita hilangkan, tetap ya dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman status kesehatan para pengunjung, para pasien dan para petugas kesehatan supaya tetap
melanjutkan mengenai kegiatan cuci tangan. Karena ini merupakan upaya kita untuk menurunkan angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan penyakit-penyakit emergensi maupun non-emergensi. Oke. Jadi tetap fasilitas wastafel itu tetap kita lanjutkan, kita pelihara karena ini ternyata bisa dimanfaatkan oleh pengunjung, petugas untuk meningkatkan status kesehatannya melalui kegiatan cuci tangan tadi. Oke, jadi memang perilaku pasien itu juga sangat penting ya Pak ya dalam menunjang status kesehatan. Ya. Jadi kalau dari Bapak sendiri, poin penting apa yang harus dilakukan ya pasien ataupun keluarga pasien yang sedang di rumah sakit? Hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, terutama mengenai kebersihan lingkungan sehingga kesehatan mereka tetap terjaga. Ya, jadi ini juga saya jelaskan. Jadi beberapa teman-teman untuk menyampaikan pesan-pesan PHBS itu, kita tiap bulan bahkan sebulan 2 kali kita mengadakan penyuluhan kebersihan lingkungan di tiap-tiap ruang tunggu, baik di Irna Medik, Irna Bedah, Irna Jiwa dan ruang-ruang lain dalam rangka itu tadi menyampaikan pesan-pesan PHBS. PHBS dalam hal ini ada beberapa hal. Poin-poin pertama adalah pentingnya membudayakan cuci tangan, baik pakai air maupun tidak pakai sabun, yaitu pakai alkohol gliserin yang secara kering. Kemudian bagaimana cara perilaku mengelola sampah. Jangan sampai sampah ini dibuang sembarangan. Sudah kita sediakan. Karena apa? Dampaknya membuang sampah sembarangan itu satu, selain bisa meningkatkan proses penurunan penyakit, juga merusak sarana-sarana yang ada. Seperti wastafel ya, karena pada saat menggunakan wastafel itu membuang kotoran kopi, kacang hijau di wastafel, itu membuat kebuntuan. Tersumbat akhirnya. Tersumbat. Nah, akhirnya ini kan juga mengurangi kenyamanan pasien yang lain kalau itu buntu. Kedua, kloset. Kloset itu menjadi buntu karena mereka nggak sadar membuang sampah semuanya di kloset. Nah, ini tentunya akan menyebabkan kebuntuan kloset. Nah, tentunya ini kan mengganggu kenyamanan ya pada saat buang hajat, klosetnya buntu. Walaupun segera kita tangani dengan cepat. Kemudian terakhir mengenai membuang sampah di kamar mandi. Sehingga afur kamar mandi itu kadang-kadang buntu karena ada sampah bekas saset, bekas sabun, bekas sampah-sampah yang lain. Ini membuat tidak nyaman. Nah, ini ingin kita sampaikan bahwasanya perilaku itu juga selain mengganggu kesehatan juga menimbulkan ketidaknyamanan. Selain itu mereka juga harus sadar bahwasanya limbah di rumah sakit tidak hanya limbah domestik, ya, yang itu sama mungkin sedang di luar, tapi ada limbah khusus yang namanya limbah medis. Ini yang harus mereka sadari, karena limbah medis ini lebih berbahaya lagi kalau sampai mereka tertusuk, kontak, ya, terkontaminasi. Ini lebih berbahaya karena akan dapat menurunkan penyakit-penyakit infeksius yang mereka itu. Sehingga hal-hal tadi itu menyebabkan inilah dari aspek PHBS yang harus mereka tekankan. Satu, pentingnya membudidayakan cuci tangan. Kedua, mengenai pengelolaan sampah yang baik dan terintegrasi. Yang terakhir adalah tidak boleh sama sekali merokok. Jadi rumah sakit ini di kawasan dilarang merokok. Bukan terbatas merokok. Ini yang perlu kita tanamkan. Ya. Jadi sudah saya sampaikan di tiap-tiap penyuluhan, mereka boleh merokok kalau sudah keluar area rumah sakit. Keluar pagar itu bukan tanggung jawab kami. Tapi di dalam pagar rumah sakit itu tanggung jawab kami, karena rokok itu sangat mengganggu keberlangsungan pasien di dalam, ya. Dia dalam posisi lemah harus menghirup asap rokok. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga 3 poin PHBS tadi inilah yang selalu kita tanamkan kepada pengunjung, keluarga pasien, supaya mereka harus berhati-hati pada saat menunggu keluarganya di rumah sakit. Itu yang ingin saya tekankan kepada semua. Karena perilaku itu nggak hanya
berpengaruh kepada diri kita, tapi juga untuk orang sekitar kita, Iya, lingkungan kita juga terpengaruh. Apalagi tadi terkait pemilahan atau pengolahan sampah, karena juga berbeda ya Pak ya, Iya. antara limbah medis dan juga domestik, Iya, itu domestik. penanganan limbahnya juga berbeda. Spesifiknya seperti apa Pak? Iya, jadi yang harus kita tekankan ya, limbah juga alurnya ya, kita jelaskan kepada teman-teman pengunjung dan keluarga pasien. Kalau limbah domestik itu pemilahannya dibuang di kontainer warna hitam atau selain kuning ya. Kadang-kadang ada hijau, biru, hitam. Tapi yang penting selain kuning. Siap. Limbah domestik atau non medis harus dibuang di tempat itu. Sedangkan limbah medis sesuai standar WHO dan standar Kementerian Kesehatan harus disiapkan di kontainer atau bak sampah warna kuning. Kuning. Ini berlaku di seluruh rumah sakit di Indonesia. Di Indonesia ya. Nah itu sudah kita tetapkan limbah medis padat, lunak, jarum dan semuanya harus dimasukkan di kontainer warna kuning. Karena ini ada konsekuensinya. Kalau sampai limbah domestik dimasukkan di limbah medis, itu tidak terlalu banyak dampaknya. Karena nanti di limbah domestik ini ujung-ujungnya ada di TPS, tempat penampungan sementara, lalu nanti dibawa ke TPA. Sebelum ke TPA itu kita lakukan kegiatan 3R. Jadi ada bank sampah, kemudian kita pilah-pilah. Jadi betul-betul kita upayakan yang diangkut itu yang betul-betul sifatnya residu. Yang masih dipakai itu kita manfaatkan untuk bank sampah. Sedangkan yang limbah medis ini yang berbahaya. Jangan sampai limbah medis ini masuk di kontainer selain kuning. Karena apa? Misalnya selang infus salah masuk di kontainer yang non medis atau domestik. Ini biasanya pada saat masuk TPS ini banyak terjadi karena di sana ada petugas pekerja, ada cleaning service, petugas lapangan. Itu karena tidak tahu waktu membuka itu bisa tertusuk selang infus tadi. Ya, sehingga kita tekankan pentingnya APD juga, perilaku APD, perilaku safety bagi petugas. Karena itu tadi, tapi kan itu ketidaktahuan dia ya pada saat dia bongkar itu ternyata, tuh di sini ada selang infus, ada jarum. Nah ini yang perlu pengawasan. Jadi tiap kami seluruh petugas sanitarian di Jatuh Sutomo ini sudah punya area masing-masing. Saya di Irnana, ada di Irabati. Kita tiap hari ada inspeksi sanitasi untuk mengecek tentang pemilahan, menjelaskan ke teman-teman medis, perawatan, ruangan, jangan sampai salah memilah termasuk ke petugas. Jadi itu urgensinya, pentingnya jangan sampai terjadi salah pemilihan yang dampaknya terjadi needle injury tadi atau tertusuk jarum. Dan ini sangat membahayakan. Ya, kasihan teman-teman yang sehingga betul-betul kita terus memantau mulai di sumber penghasil limbah ya di ruangan itu bagaimana pemilahannya termasuk transportasinya. Terakhir nanti kalau limbah medis kan kita bawa ke insinerator. Betul. Itu di TPS infeksius dulu. Kita cek kalau yang di non medis itu ke TPS non medis. TPS non medis nanti dibawa ke TPA. Jadi alur-alur ini sudah sesuai SOP, cuma perlu kita pantau, kita inspeksi supaya tetap dalam kendali standar akreditasi rumah sakit yang sudah kita tetapkan. Nah, terkait petugas juga Pak, bagaimana mungkin peningkatan kapasitas mereka atau pelatihan yang mereka dapatkan terkait lingkungan. Itu bagaimana Pak untuk memanajemen terkait pelatihan-pelatihan tersebut? Jadi untuk pelatihan-pelatihan untuk teman-teman sanitarian ya sudah disiapkan sekarang ini di platform pelatihan sehat ya, sesuai profesi kita sebagai kesehatan lingkungan sudah banyak dilakukan. Selain itu kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan mandiri untuk teman-teman rumah sakit dan kita juga mengadakan beberapa kegiatan review tentang kalau terjadi masalah kasus itu kita lakukan simulasi itu ya diskusi dengan teman-teman terkait masalah-masalah kesehatan terbaru. Sedangkan untuk petugas housekeeping atau cleaning service itu ada kegiatan-kegiatan briefing tiap pagi di masing-masing area untuk teman-teman leader itu. Awalnya memang kita latih teman-teman leadernya, supervisornya
untuk kegiatan mengenai K3RS, PPI, pasien safety, ya itu semua kita latih dan itu mereka sudah tersertifikasi BNSP bahkan atau sesuai akreditasi lah. Mereka lah yang akan menyampaikan ke cleaner ya istilahnya ya, untuk menyampaikan bagaimana perilaku BHBS itu khususnya mengenai bagaimana standar-standar kebersihan, kemudian bagaimana cara pengendalian infeksi, kemudian K3RS terkait keterampilan menggunakan apar, kemudian cuci tangan, itu sangat wajib, ya itu standar dan ini kita juga mendukung kegiatan akreditasi yang ada di Sutomo. Jadi kita tidak tergantung akreditasi, ada akreditasi atau tidak, kegiatan pembelajaran itu, learning of process ini tetap kita lakukan untuk teman-teman cleaning dan di tenaga saniter juga kita berikan termasuk kesempatan untuk pelatihan, webinar itu kita berikan kesempatan teman-teman untuk meningkatkan kapasitasnya ya. Bahwasanya ilmu harus update ya, permasalahan terus muncul lah. Kalau kita nggak menambah ilmu nanti kita gagap terhadap masalah itu. Jadi teman-teman saniter juga harus terus meningkatkan kapasitas masing-masing untuk bisa memecahkan masalah yang muncul di rumah sakit. Betul, karena memang cara kita nantinya berpikir dalam mengatasi masalah gitu ya Pak, itu juga menjadi poin penting dalam penanganan masalah lingkungan. Jadi teman-teman sanitasi pun nggak bisa bekerja sendiri Pak, jadi butuh kolaborasi kerjasama semua lini, semua pihak ya, pengunjung keluarga pasien juga mempunyai peran penting dalam menjaga lingkungan. Nah terkait inovasi, terkait kreativitas dan juga hal-hal ke depan yang Sutomo sudah punya Pak, atau teknologi yang baru yang berbeda nih dengan rumah sakit yang lain, apa yang Sutomo punya? Alhamdulillah kita untuk kebersihan ini kita sudah punya alat namanya scrubber. Scrubber itu alat untuk poles ya. Jadi ini standar yang ada di bandara, di beberapa institusi itu kan pakai scrubber ya. Jadi dia itu untuk memoles, mungkin sudah kita lihat bagaimana kondisi selasar kita itu sudah standar ya, karena untuk kebersihan ini merupakan Windows-nya rumah sakit ya. Jadi performa rumah sakit itu dilihat dulu tuh kebersihannya. Betul. Langsung seorang Pak, asesor itu begitu biasanya dia kan tidak misalnya akreditasi minggu ini, dia nggak akan datang minggu ini. Minggu sebelumnya dia sudah datang. Sutomo, kita lihat dulu ya sehari-hari. Karena kan kalau hari-harinya kan mesti protokoler ya. Kita kan lihat bagaimana yang terjadi. Jadi kita tahu itu. Jadi kita siapkan tidak hanya pada saat kerja, tapi secara rutin memang sudah ada schedule pembersihan untuk selasar, ruangan, kamar mandi, betul-betul kita standar-standar, ada checklist di sana ya. Dan itu merupakan teknologi yang baru ya. Itu menggunakan scrubber ini. Ya. Harapan kita ini bisa ditambah alatnya karena kita cukup luas ya. Jadi karena ini sangat membantu kita minimal, apalagi kan waktu hujan kan kita sering tergenang, itu sangat bermanfaat untuk mengeringkan, mengangkat kotoran sehingga suasana selasar kita itu betul-betul ya nggak kinclong lah, tapi sudah bening lah kayak katakan orang. Jadi harapan kita gitu, harapan kami alat-alat kayak scrubber ini yang teknologi tinggi ini bisa ditambah sehingga bisa kebersihan itu bisa menyeluruh di seluruh di titik-titik di rumah sakit yang kita cintai. Misal kalau ada pengunjung dan pasien yang ada keluhan terkait kebersihan juga bisa langsung menghubungi. Langsung. Jadi kebersihan itu kita sudah ada ya cleaner, ada leader ya. Leader itu di luar supervisor ya. Leader itu sifatnya mobilization ya. Dia fast moving, dia bergerak ya. Jadi ada keluhan-keluhan. Jadi kita memang mengenal di pemberitaan itu namanya istilahnya adalah titik kritis. Titik kritis adalah titik-titik di mana ini terjadi
tingkat kotoran yang selalu muncul ya, misalnya di IGD, di rawat jalan, karena ini kan pasiennya kan sangat, apalagi kita ini kan sehari bisa sampai 500, 600 ya di akhir kerja. Nah, ini tentunya merupakan titik kritis di mana di sana kekotoran akan timbul, minimal sampah. Nah, inilah di sana di IRJ ini kita sudah siapkan beberapa leader di lantai 1 sampai lantai 4, sehingga insya Allah begitu ada komplain langsung kita tangani, kita selesaikan secara kekeluargaan, dan kita sangat terbuka ya dengan, saya kira ada humas ya, ada dulu humas ya, ada laporan dari publik ya ke Sutomo itu sering kita. Jadi ya namanya rumah sakit besar ya kemungkinan. Jadi kita yang penting begitu ada masalah itu kita siap segera menyelesaikan. Itu kalau nggak salah itu maksimal 3 hari. Betul. Nah, komplain dari publik ini, pelayanan publik ini harus cepat, terukur, dan itu insya Allah untuk klinik servis ini sudah kita adakan pengarahan-pengarahan ya tiap bulan sekali, bahkan kita briefing itu tiap pagi. Tiap ganti shift itu ada briefing. Jangan sampai misalnya ini jumlahnya 10, loh ini kok tinggal 9, kemana ini? Lah, sehingga harus antisipasi. Jangan sampai jumlah personil ini berkurang, karena kalau berkurang ya tentunya pelayanannya tidak memadai. Sehingga dengan briefing-briefing ini disampaikan informasi tentang personil, tentang obat chemicalnya, tentang masalah-masalah itu. Jadi briefing itu adalah serah terima pada saat terjadinya shift. Ya mungkin sama lah dengan morning report teman-teman medis ya, untuk teman-teman cleaner ini dengan istilahnya briefing. Jadi briefing pagi sama briefing siang itu ada load, ada pergantian. Disinilah akan diinformasikan kondisi-kondisi sebelumnya. Kalau ada komplain itu insya Allah kita sesuai kebijakan rumah sakit harus dalam keadaan bersih dan sehat. Bersih itu artinya tidak hanya tidak ada sampah ya. Bersih itu juga tidak berbau. Jadi kalau hanya bersih aja tapi masih berbau, itu masih ada masalah. Iya, betul. Jadi setelah bersih, artinya berbau itu mungkin ada kerusakan saluran, kan bau. Lah itu harus kita tangani. Kalau salurannya udah bersih, clear dari sampah, kita tangani insya Allah bersih dan tidak berbau. Itu juga jadi standar kita ya. Betul. Ya. Nah, sebetulnya juga kalau datang ke Sutomo itu juga banyak pohon-pohon ya Pak ya. Iya. Itu juga menjadi salah satu aspek karena Sutomo juga termasuk dalam Green Hospital. Green Hospital. Dan kalau saya juga penasaran Pak, ketika saya keliling di Sutomo juga ada saluran air dan ada ikannya. Itu buat apa ya Pak? Ikannya itu. Ya, jadi kan kita ini kan selain Green Hospital juga Green Building ya. Jadi salah satu saya pernah mendapatkan referensi bahwasanya pengobatan yang lebih holistik ya setelah pasien mungkin pasca operasi, pasca terapi itu bisa healing dengan suasana rumah sakit yang segar, yang asri, yang hijau, yang asri, sehingga gemericiknya air. Makanya direksi alhamdulillah juga mendukung ya upaya Green Hospital ini dengan membuat taman-taman yang asri ya. Di sini memang kita berupaya untuk kita mendekatkan dengan alam, sehingga banyak burung-burung kadang-kadang masuk ke sana. Karena situasinya jelas. Tetapi untuk pohon-pohon tetap ada pemeliharaan ya, pohon-pohon yang menutupi gedung itu harus kita rapikan ya, karena kalau tidak ranting-ranting pohon itu akan jatuh dan itu mengganggu saluran talang-talang gedung ya, sehingga itu harus kita rapikan. Kenapa? Supaya ini nggak nutupi saluran talang itu. Kalau saluran talang itu sudah buntu, nanti yang rusak di dalam, plafonnya berjamur dan sebagainya. Jadi teman-teman cleaning juga harus memantau pohon-pohon yang sudah menjorok ke bangunan, menjorok ke gedung harus dirapikan. Jadi perapian pohon itu salah satu kegiatan kita untuk selain asri juga gedungnya juga terpelihara. Jadi kita ya istilahnya green building, dan itu merupakan
healing yang murah meriah ya. Jadi Melihat alam. di kamar aja mereka gitu. Jadi beberapa gedung juga sudah green building seperti di IGD ya, gawat darurat, dan beberapa itu sudah mulai menjalankan itu ya bertahap ya. Siap, itu Sobat Sehat yang terkait kondisi infrastruktur, fasilitas yang di Sutomo terkait kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Nah, terkait edukasi nih Pak, program yang sudah ada di teman-teman sanitasi yang fokus dalam kampanye nih untuk menyampaikan PHBS tadi secara luas itu ya. Jadi alhamdulillah dulu tahun-tahun sebelumnya kita juga membuat konten materi-materi yang disebarkan lewat ini dulu PKRS juga ya. betul. Sampaikan materi-materi ini nanti juga kita siapkan lagi. Jadi supaya pesannya tersebar cepat ya lewat saluran yang ada di rumah sakit kan, lewat mikrofon. Atau itu sudah dulu. Mungkin nanti kita siapkan lagi. Betul. Kedua, kita juga pasang beberapa stiker-stiker yang rambu-rambu yang menginformasikan misalnya tidak boleh membuang sampah di wastafel, harus memilah sampah dengan baik. Itu sudah kita pasang. Yang ketiga adalah ya kita melakukan penyuluhan, penyuluhan tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan di tiap-tiap ruang tunggu, masing-masing ruang tunggu itu ada, kita susun jadwal minimal 1 bulan sekali, maksimal tidak terbatas ya, tergantung permintaan. Karena salah satu poin yang penting adalah kita juga agak prihatin ya, beberapa sarana sanitasi kita itu kadang-kadang rusak ya, pecah dan sebagainya, buntu. Dan ini tugas kami, bagaimana kita menyampaikan message ini, pesan-pesan PHBS ini supaya para pengunjung, para keluarga pasien dan kerabatnya ini juga paham ya, dan itu tetap kita lakukan pada momen-momen tertentu supaya mereka juga menyadari akan pentingnya PHBS itu. Kemudian kita juga kerjasama dengan Komite K3RS untuk survei ini merokok ya, kawasan tanpa rokok. Kita juga terlibat di Komite K3RS untuk sama-sama mengadakan sidak gitu kadang-kadang untuk melihat pasien-pasien yang masih merokok atau tidak, kita buatkan laporan. Siap. Insya Allah itu yang sudah kita jalankan. Betul. Ya, nanti kita juga ke depan, karena juga di bulan ini juga ada peringatan Hari Bumi gitu Pak ya. Jadi bertepatan juga konten kita sekarang terkait pengelolaan dan juga kebersihan lingkungan gitu. Nah, dari Pak Khodir, apa langkah ke depan yang akan ditingkatkan Pak terkait kebersihan lingkungan yang ada di rumah sakit? Iya. Baik, jadi saya kira sudah cukup bagus, cuma mungkin yang perlu ditambahkan adalah beberapa ruang tunggu ya, sebagai tempat kita penyuluhan itu kadang-kadang tidak layak ya. Jadi mungkin beberapa ruang tunggu mungkin perlu diperbaiki ya, lokasinya dicat dengan bagus, rapi, sehingga teman-teman di ruang tunggu itu juga nyaman ya, karena dia kan tiap hari berinteraksi di sana ya, untuk ruang tunggu. Kemudian juga ini masukan dari beberapa penunggu pasien, mungkin untuk kamar mandi dan kebutuhan kloset mungkin perlu ditambah ya, karena ini kan kadang-kadang malam-malam itu mereka kalau buang hajat dan sebagainya itu kesulitan, harus ke titik ini. Mungkin kita kan luas ya, mungkin ada perlu ditambah beberapa kamar mandi sehingga lebih membantu kebutuhan penunggu pasien ya, keluarga pasien dan pengunjung supaya bisa nyaman dalam saat di rumah sakit. Saya kira itu yang perlu ditingkatkan ya, karena ini juga ya kita kan juga, mereka juga dalam keadaan butuh pelayanan, tapi tetap kita ingatkan mereka harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Pesan
sebagai closing, Pak, Ya. untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan, terutama ketika berada di lingkungan rumah sakit. Ya. Monggo. Jadi pesan saya kepada pengunjung rumah sakit ya, bahwasanya satu, Anda sekarang berada di suatu tempat yang tidak biasanya. Jadi jangan dibayangkan rumah sakit itu tempat yang nyaman-nyaman saja, tapi di sana di mana udara yang kita hirup ini juga mengandung virus dan kuman, jadi Anda harus berhati-hati juga untuk tetap waspada, dan apabila dalam keadaan sakit ya flu dan sebagainya harus tetap memakai masker. Itu yang pertama. Kemudian tetap melakukan kegiatan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya cuci tangan ya. Karena kegiatan Anda sehari-hari cukup padat ya, membantu pasien, mengambil obat, mengurus berkas-berkas BPJS, tentunya Anda kontak dengan beberapa tempat di rumah sakit, ini harus tetap membudayakan cuci tangan. Ya. Yang ketiga, tetap happy, artinya kalau Anda stres itu akan memperburuk stamina ya, karena di sini dibutuhkan stamina untuk mendampingi pasien, memfasilitasi pasien ya. Jadi pada saat di sini Anda harus tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, personal hygiene, dan menjaga lingkungan sekitar di rumah sakit yang kita sayangi. Itulah penutup dari Bapak Khodir sebagai peringatan pada Hari Bumi di tahun 2025 terkait pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Cegah infeksi mulai dari sanitasi bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Ya. Oke. Terima kasih Sobat Sehat Sutomo. Salam jumpa nanti di lain waktu.